Di dalam kawasan hutan yang dipulihkan itu, terdapat satu infrastruktur air yang menjadi penjaga keseimbangan ekologis, Embung MBH. Embung ini bukan sekedar waduk kecil. Ia adalah bagian penting dari strategi besar pengelolaan air di ibu kota Nusantara, sebuah kota yang ingin tumbuh tanpa merusak harmoni alam. Namun, Embung MBH bukan hanya soal teknis pengendalian banjir. Ia juga berperan sebagai cadangan air baku yang memastikan bahwa kebutuhan kota akan air bersih dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Air yang tersimpan di embung digunakan untuk berbagai kegiatan ekologis seperti penyiraman pohon restorasi, kebutuhan habitat satwa liar, hingga pengisian ulang air tanah. Di sekeliling embung, vegetasi ditata agar membentuk ruang publik yang alami. Jalur pejalan kaki, tempat duduk kayu, dan hamparan ruang hijau yang menjadi tempat warga merasakan damai. Tempat di mana mereka bisa melihat pantulan awan di permukaan air, mendengar suara angin, bahkan merasakan aroma tanah basah dan sejenak melupakan kesibukan kehidupan kota. Embung MBH adalah wajah dari pembangunan hijau yang sensitif terhadap air. Ia membuktikan bahwa infrastruktur tidak harus keras dan kaku. Ia dapat menjadi lembut, menjadi ruang hidup, menjadi bagian dari lanskap yang indah, dan embung ini mengajarkan kita bahwa air adalah sahabat kota, bukan musuh. Bahwa pembangunan sejati bukan tentang menaklukkan alam, tetapi tentang bagaimana kita mengajak alam untuk menjadi bagian dari perjalanan kota hijau. Ketika kita melihat ibu kota Nusantara dari kejauhan, hutan yang dipulihkan, bangunan yang berdiri dengan rendah hati, jalur hijau yang memanjang, serta embung MBH yang membantulkan sinar matahari, kita tidak hanya melihat kota, tapi kita melihat sebuah gagasan yang besar, bahwa manusia dapat membangun tanpa merusak, dapat maju tanpa menghabiskan, dan dapat hidup modern tanpa kehilangan hubungan dengan alam. IKN dan embung MBH ini saling melengkapi. Kota membutuhkan air dan embung MBH menjaganya. Air membutuhkan hutan dan IKN memulihkannya. Hutan membutuhkan manusia yang peduli dan pembangunan hijau hadir untuk mengubah cara kita hidup. Disinilah harapan Indonesia dibangun, di antara air, tanah, akar, dan mimpi. IKN bukan hanya tentang memindahkan pemerintahan, ia adalah tentang memindahkan cara berpikir kita menuju masa depan yang lebih hijau, lebih tenang, dan lebih selaras dengan alam. Di balik wajah masa depan ibu kota Nusantara yang dipenuhi oleh ruang hijau, arsitektur modern, dan prinsip tata kota berkelanjutan, ada sebuah sistem penting yang bekerja tanpa henti. Sebuah jantung tersembunyi yang memastikan kota ini tetap bersih, layak huni, dan berpijak pada komitmen pembangunan hijau. Sistem itu adalah TPST IKN, tempat pengolahan sampah terpadu yang dirancang bukan hanya untuk mengelola limbah, tetapi untuk mengubah cara kota dan warganya memandang sampah itu sendiri. Bagi banyak kota di dunia, sampah hanya berakhir sebagai beban, ditumpuk di TPA, dibiarkan membusuk, atau mencemari tanah dan sungai. Namun, di ibu kota Nusantara, sampah tidak diperlakukan sebagai akhir dari suatu progres, melainkan sebagai permulaan. Disinilah paradigma baru diciptakan, waste to resource dan waste to energy. Sebuah konsep yang menempatkan sampah sebagai sumber daya yang masih bisa memberi manfaat bagi lingkungan dan manusia. Perjalanan sampah dimulai ketika truk pengangkut memasuki gerbang TPST. Setiap material yang datang dipilah dengan teliti, organik, anorganik, plastik, kaca, logam, kertas, hingga residu campuran. Pemilahan ini bukan sekedar prosedur teknis, tetapi sebuah langkah penting untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin material dapat diproses ulang, dimanfaatkan kembali, dan pada akhirnya mengurangi jejak karbon kota.
Namun, tidak semua sampah bisa didaur ulang, dan disinilah teknologi waste to energy berperan besar. Sampah residu yang tidak dapat diolah lagi dialihkan ke fasilitas pembakaran bersuhu tinggi. Proses ini dilakukan dengan teknologi modern yang meminimalkan emisi, kemudian memastikan pembakaran terjadi secara efisien, aman, dan ramah lingkungan. Suhu tinggi ini memecah sampah secara menyeluruh, kemudian menjadikannya abu yang jauh lebih kecil volumenya dibandingkan sampah mentah. Tapi perjalanan tidak berhenti di situ. Abu sisa pembakaran tidak dibiarkan secara sia-sia. Melalui proses pengolahan lanjutan, abu ini dicampur dengan bahan-bahan konstruksi dan diproses menjadi paving block yang kuat dan tahan lama. Dengan begitu, bahan yang dulunya dianggap tidak berguna kini menjadi bagian dari fasilitas kota. Menjadi jalan setapak, halaman, infrastruktur ringan yang sehari-hari digunakan warga. Sebuah siklus baru tercipta, dari limbah menjadi bentuk baru yang bermanfaat, tanpa meninggalkan jejak destruktif pada bumi. Yang lebih menakjubkan, panas yang dihasilkan dari proses pembakaran tidak dibiarkan menguap begitu saja. Melalui sistem penukar panas, energi termal ini diubah menjadi uap bertekanan tinggi, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Nah, dari sinilah lahir energi. Cahaya yang menerangi ruang publik, aliran listrik yang menghidupkan fasilitas kota, dan sebagian besar berasal dari panas yang dulunya hanya dianggap sebagai limbah. Ibu kota Nusantara memastikan bahwa energi tidak harus selalu didapat dari fosil. Ia bisa disalurkan dari inovasi, dari keberanian melihat sampah sebagai potensi, bukan sebagai masalah. Dalam setiap detiknya, TPST Ibu Kota Nusantara bekerja sebagai penghubung antara kebutuhan kota dan kesehatan lingkungan. Ia adalah simbol bahwa pembangunan hijau bukan hanya slogan, tetapi sistem yang benar-benar dibangun, dijalankan, dan memberi dampak yang nyata. Tidak ada bagian dari proses pengolahan sampah yang dibiarkan tidak berguna. Setiap tahap, pemilahan, pembakaran, pemanfaatan abu, hingga konversi panas menjadi listrik dirancang untuk mendekati zero waste, sejalan dengan visi besar Indonesia untuk memiliki ibu kota yang inklusif, cerdas, dan berkelanjutan.